Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang Indonesia masa demokrasi terpimpin yang waktunya pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Untuk pertama kalinya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Untuk mengetahui latar belakang demokrasi terpimpin, kita sedikit akan menjelaskan kembali materi yang sudah berlalu, yaitu tentang demokrasi liberal, yang tepatnya pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia pertama kalinya mengadakan pemilihan umum. Pemilihan umum waktu itu dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua, pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Apa itu anggota konstituante? Anggota konstituante adalah sebuah anggota yang dipilih dari pemilihan umum 1955 dan kemudian anggota tersebut menjadi sebuah dewan yang tugasnya untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Kenapa dibuat undang-undang dasar yang baru? Karena pada masa demokrasi liberal, undang-undang dasar yang berlaku pada saat itu masih bersifat sementara, yang dikenal dengan UUDS 1950. Sidang konstituante dibuka oleh Presiden Soekarno pada November 1956 dengan harapan Dewan Konstituante bisa segera membuat undang-undang dasar yang baru. Namun, sampai tahun 1959, anggota konstituante tidak menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Bukan berarti mereka tidak mampu membuat undang-undang dasar yang baru, tetapi karena adanya perdebatan yang tidak bisa dipersatukan dalam merumuskan undang-undang dasar. Masing-masing golongan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, golongannya apa saja? Di dalam anggota konstituante itu ada partai-partai politik, misalnya seperti Masumi, PNI, NU, PKI, dan lain-lain sesuai dengan jumlah suara yang masuk hasil pemilu. Nah, golongan-golongan itulah yang tidak bisa dipersatukan. Mereka punya pendapatnya masing-masing dan tidak berembuk untuk dipersatukan, tidak bisa. Itu sebabnya dinyatakan gagal dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Kegagalan lembaga konstituante dalam membuat undang-undang dasar mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan kebijakan, dan kebijakan itu adalah dekret presiden, dan ini tentu saja disetujui oleh golongan elit politik. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya. Isi dekret adalah yang pertama, membubarkan sidang konstituante. Yang kedua, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Presiden Soekarno sebenarnya sudah memperkenalkan istilah demokrasi terpimpin itu dalam pidatonya
ketika membuka sidang konstituante pada tahun 1956. Mengapa Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin? Karena menurut Soekarno, bahwa demokrasi liberal sangat tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia. Karena selama demokrasi liberal, kondisi politik Indonesia menjadi tidak menentu. Itu alasannya mengapa akan diterapkan demokrasi terpimpin. Dan demokrasi terpimpin baru terlaksana secara resmi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya. Jadi, dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kembali diperlakukan, demokrasinya pada saat itu adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Demikianlah latar belakang mengapa Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.